sholat berjamaah. Yang saya hormati Bapak-bapak hadirin, para jamaah salat subuh dan jamaah taklim, yang mudah-mudahan kita pun semua selalu dalam jajaran rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas berbagai macam karunia yang telah diberikan kepada kita hingga ini pagi di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, yaitu salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim dalam kondisi kita beribadah saum di bulan suci Ramadan. Tentunya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan berupa suatu ketaatan kepada Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni kesalahan dan kehilangan dosa-dosa kita semua. Salawat salam salam kita sanjungkan kepada junjungan alam wa habibana wa nabiyana kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, khususnya dan umumnya kepada kita selaku umatnya. Bapak hadirin rahimakumullah, saya tidak banyak kalam, mungkin selaku pengurus BKMC Jami Al-Ikhlas tidak bosan-bosan mengajak kepada jamaah baik yang jauh ataupun yang dekat untuk sama-sama kita hadir di majelis yang mulia ini, majelis taklim setiap pagi pada subuh selama bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah insyaallah yang akan mengisi materi untuk pagi ini guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jabri, dan nanti mungkin ada sedikit sesi tanya jawab, ya silakan nanti untuk menyampaikan kepada guru kita. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-mukarramun, para jamaah majelis kajian subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Mukarram Al-Ustaz Yoyo Sunaryo, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, barakah dunia wal akhirah. Dan juga Al-Mukarram Ustaz Soleh Bapak Haji RW Bambang, dan juga kepada Bapak RT, hadirin jamaah rahimakumullah, para sepuh, para orang tua semuanya tanpa terkecuali, insyaallah
dan doa-doanya. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan menyampaikan daripada peringatan-peringatan, yaitu berupa taklim yang insya Allah akan sampai daripada peringatan itu dari Al-Quran, peringatan itu dari As-Sunnah yaitu hadis Rasulullah SAW dan ijma' ulama. Mudah-mudahan insya Allah tidak keluar dari tempat ini, tidak bubar dari tempat ini, melainkan keluar, bubar, beranjak, bangun, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita di dalam taklim ini, insya Allah seluruh daripada hajat-hajat kita, insya Allah hajat dunia bil maisarah, yakni Allah berikan kemudahan-kemudahan. Karena namanya seorang, kehidupan ini adalah pasti sudah banyak rintangan, tantangan, masalah, kendala, hirup pikuk kehidupan dunia ini. Insya Allah dengan berkat perkumpulan kita di dalam ketaatan, di dalam thalabul ilmi pada saat ini, insya Allah bubar dari tempat ini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar. Amin ya rabbal alamin. Dan hajat akhirat insya Allah bil maghfirah. Kita semuanya udah pasti barang tentu sudah banyak dosa, banyak hilang. Mudah-mudahan berkat perkumpulan di mana ini tempat di dalam berzikir, di dalam taklim pada saat ini, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, tidak akan bertele-tele pada kesempatan yang sangat mulia ini. Al-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, di saat dikatakan al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Surga rindu, kangen kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita berada di 4 golongan tersebut. Karena kalau kita berada di 4 golongan tersebut, kita dirindukan surga. Kalau surga sudah rindu, kelak di akhirat nanti apabila Allah berkehendak lain, Allah matikan kita. Karena kalau syarat masuk surga itu harus mati dulu. Nah, setelah mati, proses di dalam kubur, insya Allah Allah berikan kemudahan-kemudahan, Allah berikan kenikmatan. Dan proses di akhirat Allah berikan juga sama kemudahan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kata Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau dengar kata-kata Rasulullah, ini langsung buru-buru dijawab dengan jawaban apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kata Rasulullah, well, celaka orang yang melihat, orang yang mendengar namaku di sisinya, falam yusolli alayya, dia tidak mau bersolawat kepada. Jadi celaka, kita termasuk orang-orang yang celaka apabila kita mendengar nama Rasulullah, kita tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung buru-buru. Kenapa? Kita nggak mau termasuk orang-orang yang celaka. Begitu dengar nama Rasulullah langsung jawab, sambar sama kita, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau itu kepanjangan, ya Habib kepanjangan, yang pendek aja, sallallahu alaihi, langsung aja jawab. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengar kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu langsung antum itu keyakinan antum tumbuhkan. Kenapa? Karena setiap sabda Rasulullah dikatakan la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Rasulullah itu tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali kebaikan. Itu Rasulullah. Jadi perkataannya, perbuatan Rasulullah itu kebaikan. Dan Rasulullah itu adalah tidak pernah berkata, tidak pernah berbuat kecuali tuntunan wahyu atau apa, perintah langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan berbuat kecuali tuntunan
langsung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap sabda Rasulullah, setiap hadis Rasulullah itu kita harus percaya. Kata Rasulullah, ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Orang yang membaca Al-Qur'an. Dan apalagi orang yang mengajarinya atau mengamalkannya. Sedangkan membaca Al-Qur'an saja itu pahalanya luar biasa. Kita jangan berbicara di dalam Ramadan. Di luar Ramadan, kata Imam Ali Zainal Abidin, orang yang membaca Al-Quran ketika berdiri di dalam sholat, ini per hurufnya Allah berikan 100 kebaikan. Ini di luar Ramadan ya. Menurut Imam Ali, bahwa per hurufnya Al-Quran kita bacakan ketika sholat dalam keadaan berdiri, itu 100 kebaikan. Ketika sholat dalam keadaan duduk, per hurufnya kita baca Al-Quran, itu 50 kebaikan. Di luar sholat, tapi kita punya wudhu, per hurufnya Allah berikan 25 kebaikan. Di luar sholat, ini kita membaca Al-Quran tanpa wudhu, artinya di sini nggak menyentuh, dan itu cuma hafalan saja. Banyak surat-surat yang pendek. Itu kita bacakan tanpa punya wudhu, itu Allah berikan 10 kebaikan. Ini bicara di luar Ramadan kita baca Al-Quran. Bagaimana di dalam Ramadan kita membacakan Al-Quran yang kata Rasulullah SAW, amalun mudha'afun. Setiap amalan-amalan Ibnu Adam, anak Adam, ini apabila dikerjakan di bulan suci Ramadan, amalan apa saja dilipat gandakan. Baik yang sifatnya wajib itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kita melaksanakan sholat subuh tadi secara waktu, secara zahiriyah, kita mengerjakan cuma 2 rakaat 1 waktu. Tapi indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala melaksanakan daripada sholat di bulan Ramadan 1 waktu bagaikan kita mengerjakan 70 kali waktu. Amin ya rabbal alamin. Ini keutamaan bulan Ramadan, keistimewaan keagungan bulan suci Ramadan. Kita mengerjakan hak dan kewajiban Allah sama saja mengerjakan 70 kali waktu. Dan bagaimana sifatnya sunnah? Sama. Sunnah juga ini apa sih sunnah? Sunnah ini apa-apa yang berkaitan, yang bertalian, yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikerjakan di bulan Ramadan. Ini yang sifatnya sunnah, Allah berikan pahalanya wajib. Ini cuma terjadi di bulan suci Ramadan. Ayo kita mengerjakan apapun sunnah di luar Ramadan, sunnah ya sunnah pahalanya. Tapi di bulan Ramadan karena keutamaannya, karena keagungannya daripada bulan suci Ramadan, setiap yang sunnah kita mengerjakan, ini pahalanya berubah menjadi pahala wajib. Nggak usah jauh-jauh, ini masuk masjid, gunakan kaki kanan. Ini sambil membaca doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Kaki kanan, jangan lupa. Ini akan terbiasa. Kalau kita sudah dibiasakan masuk masjid menggunakan doa, gunakan kaki kanan, ini akan terbiasa. Kita akan gimana gitu? Kalau mau masuk masjid kita nggak sembarangan. Oh iya, masuk masjid sedikit lagi. Kita siap-siap doa, siap kaki kanan. Ini menggunakan kaki kanan masuk di bulan Ramadan, Allah berikan pahala wajib. Terus keluar dengan menggunakan kaki kiri, dengan membacakan doa, Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih. Bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ighfirli dzunubi wa ftahli abwaaba fadlik. Ini baca, siap-siap dulu kalau keluar. Gunakan kaki kiri di bulan suci Ramadan, Allah berikan pahala wajib. Terus juga masuk sholat sunnah tahiyatul masjid, Allah berikan pahala wajib. Niat i'tikaf di dalam masjid, nawaitu i'tikaf
di dalam masjid karena Allah Ta'ala, Allah berikan pahala wajib. Semuanya yang sifatnya sunnah dikerjakan di bulan suci Ramadan, ini Allah berikan pahala wajib. Amin ya rabbal alamin. Ini kata Rasulullah, amalan apapun yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, Allah berikan pahala wajib yang sunnah. Yang wajib Allah berikan pahala lipat ganda sampai 70 kali. Bagaimana kita mengerjakan Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengajari Al-Quran, apalagi sambil tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu kita mengetahui daripada arti atau makna daripada Al-Quran tersebut. Ini lebih afdal, lebih utama. Sedangkan membaca saja tanpa mengetahui arti dan maknanya, ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya dari kalian, sebagus-bagusnya dari kalian, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarinya. Amin ya rabbal alamin. Ini kita disebutkan oleh Rasulullah, sebagus-bagusnya dari kalian. Kalau antum ingin mencapai daripada perkataan Rasulullah, sebagus-bagusnya dari kalian, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mengajarinya atau mengamalkan daripada Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hei kalian, baca Al-Quran. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran nanti kelak di akhirat nanti Al-Quran akan datang, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa baca Al-Quran. Ini hubungannya luar biasa. Kita namanya juga kalam Allah. Kalau antum semuanya ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Quran. Ini seakan-akan ini orang yang baca Al-Quran, orang yang sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah berikan himmah kepada kita. Allah berikan girwah kepada kita. Apa itu himmah? Himmah itu semangat. Semangat apa? Semangat untuk membacakan Al-Quran, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya girwah. Terus juga mudah-mudahan Allah berikan himmah kepada kita. Apa itu himmah? Himmah itu kemauan yang kuat, semangat, kemauan yang kuat untuk melaksanakan membaca Al-Quran dan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Banyak nggak orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi sama Al-Quran biasa-biasa saja? Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Itu nggak ada girohnya, nggak ada semangatnya. Gitu. Banyak orang yang masuk ke bulan Ramadan itu Al-Quran wala dibaca, wala dibuka, wala diapa. Kenapa? Karena nggak ada himmahnya, nggak ada kemauan yang kuatnya. Makanya mudah-mudahan minta sama Allah segala sesuatunya agar Allah berikan giroh, semangat untuk membaca Al-Quran, dan Allah berikan himmah, kemauan yang kuat untuk membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Surga ini rindu kepada orang yang membaca Al-Quran, mengajari dan mengamalkannya. Yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wahidul lisan. Orang yang bisa menjaga lisannya. Dari apa? Dari ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu adalah gosip. Apa itu gosip? Ngomongin orang. Dan juga bisa menjaga daripada membuncing. Sama itu. Ghibah, ngomongin orang, gosip, membuncing itu sama tuh, satu paket tuh semuanya. Itu orang yang bisa menahan daripada mulutnya
tidak ngomongin orang, keburukan-keburukan orang, gosip, ngegunjing dan lain sebagainya, apalagi namimah. Apa itu namimah? Namimah itu ini apa sih namanya? Fitnah. Ya, ini diomongin padahal nggak benar. Adu domba tuh. Itu namimah itu. Orang yang bisa menjaga lisannya dari ghibah, dari gosip, dari ngomongin keburukan orang, dan juga dari namimah, bisa dijaga, maka orang tersebut, kata Rasulullah SAW, dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini banyak orang yang ibadah puasa, tapi namimah, ghibah jalan terus. Dia kira dia mendapatkan pahala nol. Orang yang puasa tapi ngomongin orang, ngegosip, namimah, memfitnah orang, adu domba, ini pahalanya nggak ada, nol. Dia cuma puasa mendapatkan haus dan lapar saja. Siapa yang ngomong? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Yang ngomong Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang ibadah puasa, laisa lahu, tidak mendapatkan apa-apa lahu baginya. Dari apa? Min siyamihi, dari puasanya nggak mendapatkan apa-apa. Ilal ju', kecuali lapar, wal 'atas, dan haus saja. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang ibadah puasa tapi nggak mendapatkan pahala puasa, tapi nggak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya didapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena ngomongin orang. Karena kata Rasulullah SAW, syarat atau sah diterima ibadah kita dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, yaitu khamsun yufatir shaim. Hati-hati nih, ada 5 yang membatalkan daripada pahala puasa kita. Kita kira puasa terus, padahal nggak ada dapat pahala apa-apanya. Nggak dapat apa-apa. Apa kata Rasulullah? Yang pertama yaitu kadebun, orang yang bohong. Dia puasa tapi dia berbohong. Gitu. Ini pahalanya nggak ada. Hati-hati puasa. Makanya kita nggak mau termasuk yang disebutkan puasa yaitu umum. Puasa hanya bisa nahan haus dan lapar saja. Nggak mau kita. Gitu. Sedangkan pahala puasanya ini dilabrak terus. Kenapa? Bohong terus, ngomongin orang terus. Itu yang pertama, jangan. Ini orang yang berbohong dalam keadaan puasa, pahalanya nol, tidak akan diterima. Yang ngomong bukan saya, tetapi Rasulullah SAW. Yang kedua, yang membatalkan daripada pahala puasa yaitu ghibah. Kembali lagi ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu sama tadi, ngomongin orang, ngegosip. Itu kalau dia puasa ngegosip, ngomongin orang, ngegunjing, maka batal daripada pahala puasanya. Kalau puasanya sah, tapi nggak dapat gaji, nggak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, namimah. Apa itu namimah? Namimah itu tadi adu domba atau memfitnah orang. Ini kalau dia adu domba, memfitnah orang, itu pahalanya nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah puasa. Tidak akan mendapatkan pahala daripada puasa. Dan yang keempat apa? Yaitu wal yaminul kadibah, yaitu sumpah palsu. Apa maksudnya sumpah palsu? Sumpah palsu mengatasnamakan Allah untuk menutupi kebohongan. Wallahi, enggak saya enggak melakukannya. Wallahi, saya enggak ngambil. Itu padahal ngambil, padahal melakukannya. Itu ditutup dengan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya yaitu yaminul kadibah. Orang yang sumpah tapi sumpahnya palsu, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sumpah palsu seperti itu, maka pahalanya nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu nadrah bisawat, yaitu melihat dengan syahwat atau dengan nafsu. Bukan saja melihat bukan
apalagi di handphone. Ya hati nih, banyak orang yang puasa saja tapi hasilnya nggak ada. Kayak orang gimana sih, orang kerja, dia kerja nih, tapi nggak dapat gaji, nggak dapat upah. Kira-kira gimana tuh orang kerja nggak dapat apa-apa, cuman capek doang ya? Iya, itu orang kayak gitu tuh. Orang yang ibadah puasa tapi larangan-larangannya nggak bisa menjaganya, dilabrak terus. Dia puasa cuma dapat haus dan lapar saja, tetapi pahala puasanya nol, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama ta'lil Quran, yang kedua hifdzul lisan, menjaga daripada lisan. Ini bisa menjaga daripada lisan dari ghibah, dari namimah dan lain sebagainya. Inilah yang kedua golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu wasami fi sahri Ramadan. Nah, kita nih orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah puasa kita penuh dengan syarat dan rukunnya. Kenapa? Kita nggak mau ibadah kita cuma nahan haus dan lapar saja, ya. Sedangkan pahalanya nggak dapat, pahalanya batal semuanya. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan apa-apa nggak tahu ilmunya, ini sama juga bohong. Apapun nggak bakalan diterima. Mau sholat kita, mau haji kita, mau jihad kita, apapun harus dengan ilmunya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya ini tolabul ilmi pada hari ini luar biasa. Dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tolabul ilmi afdalu minas sholat, wasiyam, wajakat, wahaji, wajihad fisabilillah. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat, daripada zakat, daripada puasa, daripada haji, bahkan jihad fisabilillah. Kenapa menuntut ilmu lebih afdal daripada segala-galanya? Karena semuanya dasarnya di ilmu. Makanya ini masjid ini harus ada tolabul ilminya. Mau seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, seminggu sekali, harus. Kenapa? Syiar-syiar agama itu adanya, kemakmuran masjid itu adalah di masjid. Gitu. Jadi harus ada syiar agamanya. Jangan dikatakan masjid kalau tidak ada syiarnya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah setiap PHBI hari-hari besar adain, cara Muharram adain, itu syiar daripada Islam. Karena wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mensyiarkan daripada agamanya Allah ini termasuk adalah ketaatan hati. Semuanya, setiap apa-apa kegiatan di bulan suci Ramadan ataupun di luar lainnya adakan. Kenapa? Ini tempat syiar masjid ini. Ini harus diadakan taklim. Kenapa? Untungnya orang taklim, walaupun dia nggak paham dan nggak ngerti, terus dia ibadah, itu akan kekaper tuh. Kebodohan dia, kekurang pasehan dia di dalam bacaannya. Kan kalau kita ibadah, apalagi sholat, Fatihahnya harus rapi, harus benar, jangan balelo. Kalau balelo artinya dia sembarangan mengucapkan daripada Fatihah, nggak bakalan diterima oleh Allah. Ya kalau nggak diterima Fatihahnya, ya sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ada taklim. Dengan taklim itu akan tercover. Kenapa? Karena di tolabul ilmi ini yang mengcover semuanya. Orang nggak sah sholatnya tanpa mengetahui daripada ilmunya. Orang hajinya, puasanya, bahkan jihadnya fisabilillah ini nggak diterima kalau nggak mengetahui daripada ilmunya. Syaratnya gimana? Harus tolabul ilmi. Dengan dia tolabul ilmi, walaupun dia nggak paham, nggak ngerti, dia ada kemauan untuk menuntut ilmu, untuk menggali ilmu agama, maka ibadahnya yang kekurang khusyuan, kekurang pasehan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan sekali lagi Allah berikan daripada kemauan yang kuat, girah untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja penyampaian dari Habib, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin yang minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pegawainya, kuli-kulinya itu pasti kalau siang bermakan siang gitu kan. Kadang-kadang malah diberikan sama bosnya atau yang menyiapkan tuan rumahnya. Sedangkan puasa kan wajib. Nah itu siapa yang berdosa ya seperti itu? Apa yang dia yang nggak puasa, atau timurnya yang emang lihat langsung dia nggak berpuasa mensilahkan gitu. Nah, terus yang kedua, kan banyak nih saudara kita yang bisa baca Al-Quran, tapi bisanya hanya alif kelas 10 aja. Jadi jawabannya masih terus apa termasuk itu pada terima itu aja tuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, ada orang yang bekerja, dia bekerja ya. Pekerja keras. Dia nggak puasa. Nah di situ orang yang bekerja bangunan itu bukan termasuk orang pekerja berat ya. Jadi kalau dia nggak puasa, ya dia dosa. Terus apalagi dipersiapkan, diberikan makanan sama bosnya ataupun dia mau persilahkan, dia sama. Bosnya juga sama seperti itu, dosa menanggung dosa tersebut. Sudah dia dosa, terusnya menanggung daripada anak murid anak buahnya tersebut. Itu sama dosanya ya. Si yang nggak puasa ini juga sama dosa, dan yang memerintah itu juga malah menanggung daripada dosa, menanggung dosa dia dan menanggung dosa daripada anak buahnya tersebut. Dan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran nggak bisa baca Al-Quran tapi bisanya qul huwallahu ahad, itu nggak apa-apa. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang membacakan daripada surat Al-Ikhlas 3 kali saja, ini sulusul Quran, ini sepertiga daripada Al-Quran, atau dia membaca daripada sepertiga Al-Quran. Makanya genapin bacanya qul ahad itu 4 kali, sama saja dia menghatamkan Al-Quran. Gak apa-apa. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa, yang bisa banyak. Orang-orang sini mau pada bisa semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang puasa, kalau menurut negara agamanya itu kalau bahasa puasanya seandainya misalnya kalau kita mau ke laboratorium bikin darahnya bagaimana mampu? Ini ngeluar darahnya ini karena penyakit apa karena bisnya aja apa gimana? Karena penyakit. Kalau karena penyakit jadi mampu nggak apa-apa. Rusak ya. Kalau kita ke laboratorium Cek darah. Tes darah dia nggak apa-apa. Cek darah itu nggak membatalkan. Nggak membatalkan. Karena rusak. Silakan satu lagi Bapak, barangkali yang mau bertanya, silakan Pak Ustaz Bawa. Assalamualaikum. Sama juga bohong. Iya, sama juga bohong kan. Ini syaratnya dia harus bisa menjaga lisannya. Jadi walaupun dia baca Al-Quran itu tetap dia puasa, bukan bicara masalah Al-Quran ya. Kita bicara ini sedang ini di luar Ramadan apa di bulan Ramadan? Di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan. Tetap ini pahalanya tidak ada. Pahala puasanya tidak ada, walaupun ini udah malam nih, gitu, udah malam. Tapi posisinya di bulan Ramadan tetap nol hasilnya. Dia tidak akan mendapatkan daripada pahala puasa. Ini repotnya orang ngegosip nggak bisa menjaga lisannya. Ini kalau kita tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala, tobat kita sama Allah diterima. Tapi kalau orang menggosip, kita tobat sama Allah nggak bakalan diterima sama Allah. Kenapa? Syaratnya kita harus meminta maaf kepada orang yang kita omongin, yang kita gosip. Tuh bahayanya orang yang ngegosip, bahayanya orang ngomongin orang. Gitu. Kita tobat kita nggak bakalan diterima sama Allah. Kalau urusan dosa-dosa kita yang lain, kita sama Allah diterima. Kita tobatan nasuha nggak bakalan diulangin lagi. Tapi kalau ngegosip nih, walaupun istilahnya kita berdoa, segala macam ibadah, kita bertobat sama Allah, terus kita belum meminta maaf kepada orang yang kita gosipin, tetap tobat kita nggak bakal
misal ya, kalau sholat subuh nih kita kan dari rumah buru-buru banget. Terus kalau misalnya untuk sholat sunnah, kalau dirapel boleh nggak? Misalnya tahiyatul masjid, terus sunnah wudu, terus sekalian qobliyah subuh, boleh nggak jadi niatnya jadi subuh? Kalau waktunya mepet. Iya, boleh, nggak apa-apa gitu. Bahkan sholat nih, ini ilmu nih buat kita nih semuanya nih. Bahkan karena pentingnya sholat qobliyah subuh gitu. Karena kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia serta isinya. Itu kita ketinggalan sholat begitu, kita pengen berjamaah dari rumah datang ke sini, ini udah sholat, otomatis kita nggak langsung sholat ini dong, nggak langsung sholat qobliyah, kita langsung ikut ini imamnya, ikut langsung berjamaah. Itu kata ulama bahwasanya karena pentingnya daripada sholat qobliyah subuh, itu kita mengerjakan langsung sholat subuh, terus kita langsung sholat qodok qobliyah subuh. Ba'da subuh. Ba'da subuh. Cuman kalau antum takut antum di orang ini orang nih, oh ini habis subuh nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat itu haram, nggak boleh gitu. Antum sholat aja di rumah kalau takut. Tapi kalau orang yang memahami, dia nggak bakal gimana. Tapi kalau antum mau meninggalkan hilaf, meninggalkan pandangan dari orang seperti itu, antum sholat di rumah, itu boleh dikodok. Usolli sunatan qobliyah subhi qodokan lillahi ta'ala. Aku niat sholat qobliyah subuh dikodok karena Allah Ta'ala. Itu sangat pentingnya. Ini sebentar lagi ada namanya sholat isyraq. Iya, sholat isyraq itu apa sih isyraq itu? Isyraq ini keluar matahari dalam seujung tombak. Itu ada namanya sholat isyraq. Waktunya kapan sholat isyraq? Waktunya 100 menit setelah sholat subuh. Begitu adzan subuh, ada waktu subuh nih. Sekarang subuh jam berapa? 3:49. Nah, itu aja diambil 100 menit. Itu diambil 100 menit. Jadi berapa? Jam 5.54. Jam 5.54 di sini. Jam 5.54. Nah, itu jam 5.54 berarti ini 5 menit. Ini berapa? 4 menit lagi. 4 menit lagi deh. Sekitar 4 menit sampai 5 menit lagi deh. Itu sholat isyraq. Kata Rasulullah SAW, orang yang melaksanakan sholat isyraq itu bagaikan mendapatkan pahala haji dan umroh tamah sempurna sampai 3 kali. Gitu. Ini laksanakan, dikerjakan nih. Waktunya tadi tuh, pokoknya 100 menit daripada sholat subuh. Begitu kita sholat subuh, langsung 100 menit kita ambil. Kita 60 kita ambil, berarti tinggal 40 lagi. Ya, 40 lagi ambil tuh, berarti sisanya itu jam berapa? Begitu ya. Itu sholat isyraq bagaikan kita mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Itu sholat isyraq aja bisa dirapel. Apa nih maksudnya? Digabung. Usolli sholatul isyraq ma'at istikharah ma'at taubat. Sekali 3 enggak apa-apa. Gitu. Jadi satu sholat 3 niat. Itu enggak apa-apa. Gitu. Banyakin niat enggak apa-apa. Di dalam sholat, ini satu sholat nih, sholat isyraq nih kita nih. Itu 3 niat. Usolli sholatul isyraq ma'at istikharah ma'at taubat. Gitu. Lillahi ta'ala. Jadi enggak apa-apa. Dengan syarat harus itikaf. Sholat taubat digabung begitu masuk sini. Sholat tahiyatul masjid enggak apa-apa. Gitu. Mungkin niatnya mungkin Pak, ada bentuk isyraq dengan niatnya. Betul niat. Menurut sholat apa? Isyraq. Sholat usolli sholatul isyraq kalau tanpa digabung lillahi ta'ala, rakaat ini lillahi ta'ala. Kalau mau digabung sholat istikharah, kalau Habib biasa di Hadramut itu baca sholat isyraq itu 2. Usolli sholatul isyraq ma'al istikharah, bersama sholat istikharah. Ya, soalnya ada doa sholat isyraq sama doa sholat istikharah digabung tuh, ada doanya tuh. Di Hulasah Madan Nabawiyah di Abi Muhammad bin Habib itu ada. Usolli sholatul isyraq ma'al istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat isyraq bersama sholat istikharah karena Allah Ta'ala. Kalau tanpa digabung usolli sholatul isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Ya, bacaan pertama setelah Fatihah yaitu qul ya ayyuhal kafirun.
ya sholat isyraq. Terus bacaan Fatihah setelah Fatihah yang kedua, rakaat kedua itu baca qul huwallahu ahad ya. Terus dari situ, nah itu udah masuk duha tuh. Antum beres assalamualaikum itu udah masuk duha, di isyraq sudah masuk duha. Antum langsung sholat ini aja, sholat duha aja ya. Sholat duha ini harus pada posisinya, artinya apa? Kita yang nggak mengetahui bacaannya sholat duha ini setelah Fatihah terserah. Tapi kalau yang sudah tahu nih sekarang nih anak ajarkan anak ilmu buat kita semuanya ini. Jadi sholat duha kita ini rakaat pertama setelah Fatihah baca wasyamsi wadduhaha ya, yang belum bisa apalin ya, wasyamsi wadduhaha. Terus rakaat kedua setelah Fatihah yaitu wadduha ya, ini harus dihafalin. Terus Habib, anak pengen sholat duha lagi, boleh karena sholat duha ini jumlahnya 12 rakaat ya. Antum sholat duha lagi 2 rakaat nambah lagi. Setelah Fatihah bacanya yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Terus rakaat keduanya setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Berarti dapat berapa? Dapat 4 rakaat. Habib, anak pengen nambah lagi, baca lagi sama-sama wasyamsi wadduhaha terus sama wadduha. Terus Habib, anak mau nambah lagi, baca lagi qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Berarti dapat berapa? 8. Habib, anak pengen lagi, pengen 12, tambah lagi sama wasyamsi wadduhaha sama wadduha sama qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Pas genap 12 rakaat. Berarti antum masya Allah. Amin ya rabbal. Syukran kasih, terima kasih kepada Bapak Hadirin yang sudah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu